Halo, assalamualaikum sobat petani semangka semuanya. Ini ilustrasi untuk materi pemilihan buah pilihan ya paman-paman ya. Kalau kemarin kan teksnya, nah ini langsung ke lebih afdol dan jelas. Ini anggap aja ini lubang tanam. Nah ini tanamannya semangka ya. Jadi ketika ada timbul cabang yang pertama di ketiak setelah daun mekar, ini dia akan timbul, ini potong, buang paman, buang. Nanti di ruas yang berikutnya, yang kedua, dia akan timbul tunas dua lagi, kiri dan kanan. Itu dibiarkan seperti ini. Nah nanti di atasnya lagi itu akan tumbuh lagi tunas-tunas lagi, jangan dipotong, biarkan aja. Jadi kita cuman membesarkan tunas yang pertama, kedua, sama terusan batang induk. Nah buah yang pertama itu kita buang, misalnya ini buah pertama nih, walaupun dia bentuknya bulat kelihatan bagus, buang karena ini beratnya, ini paling mentok 2 kilo paman, 2 kilo itu paling mentok. Terus nanti ada lagi buah yang ketiga, ini buah ketiga ya. Itu juga buang paman. Biasanya di buah ketiga ini, nah ini paling mentok-mentok juga 3 kilo sampai 3,5. Nah ketika buah yang ketiga ini dia akan muncul di kira-kira kurang lebih sekitar 1 meter atau 120 cm ya dari jarak lubang tanam antara ke sini, sekitar 1 meter hingga 120 cm. Itu disitu biasanya letak buah pilihan dengan ciri-ciri yang sudah saya terangkan kemarin, bentuk dari segi bentuk, warna, dan besarnya tangkai buah. Nah apabila cuaca ekstrim, mungkin penghujan, angin kencang, angin ribut atau apa, kadang-kadang buah di antara buah pilihan ini dia kadang-kadang rontok paman, atau kadang-kadang ada juga lebah yang dibilang kalau bahasa Jawanya untuk-untupan, yaitu lebah buah. Dia sekali ke apa ke kentop kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya ketusuk lah sama ini ekornya serangga itu, dia akan benjol, kadang dia bisa rontok. Nah ini akan menyusul buah di antara cabang ini. Nah di antara cabang ini itu abaikan ukuran, karena biasanya walaupun 1 jengkal dari lubang tanam, walaupun 1 jengkal, kalau bentuk buahnya itu udah seperti yang saya jabarkan kemarin, nah, itu peliharalah. Ini bisa mencapai antara 10 hingga 12 kilo. Dan itu bisa muncul di antara salah satu, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang di sini, yang di terusan batang induk itu juga bisa besarnya hampir sama. Nah setelah batang induk ini kita tidak dapat buah pilihan, ini siklusnya dia piramid. Dari ukuran kiloan yang kecil hingga kiloan yang menengah. Hingga puncaknya paman, di sini ya puncaknya kita buatlah sekitar 8 kiloan. Buah pilihan di sini nanti nggak dapat, semakin ke ujung itu akan turun beratnya hingga menjadi, taruhlah ini misalkan 8 aja lah kita buat gambaran biar mudah. Di sininya nanti paling mentok-mentok itu nanti 5. Ini rontok lagi ke atas lagi,
Nanti paling-paling 2 kilo. Mentok lagi ke atasnya lagi, udah Bang Ujung paling separuh tinju itu berapa on tuh paling. Makanya kalau ketika di sini di bagian sudah nggak nampak, kita harus survei sebelah sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pemula, biasanya itu kan agak susah, karena dulu ketika saya pemula juga pusing, karena satu batang itu buahnya satu, yang dipilih yang mana, sementara buah muncul banyak. Selain itu, ini tidak mungkin jalarnya akan rapi, karena mungkin ada angin, terpana angin atau apa, kan pasti akan bertimpa-timpa sama yang sebelahnya atau sama yang berlawanan. Nggak usah pusing, kita tinggal ambil aja salah satu dari lubang, kita tengok aja lurus, atau kita ambil jalan, kita cari buah. Ketika kita ada buah dengan bentuk yang jelek, benjol, terus warna udah mulai tua, itu coba diteruskan aja. Dia adanya di mana? Tadi cabang ini mungkin, tadi cabang ini. Nah, itu buang. Biasanya buah yang keluar benjol itu pasti udah ada buah salah satu yang dipelihara. Nah, kalau ketika ini beratnya udah mencapai, yang di sini yang buah pilihan beratnya udah mencapai 3 kilo, itu tetap akan muncul. Dan itu dibuang semua. Nah, ketika kita silap saking rimbunnya rambatan tanaman semangkanya, kadang-kadang nggak nampak kan, ketutup daun, itu mungkin ada sebesar betis tapi kok benjol, itu buang aja, nggak usah dicari-cari, buang aja. Kalau udah benjol itu udah jelas ada salah satu buah pilihan udah terawat di sini. Nah, karena nutrisinya nggak cukup untuk dia, makanya dibuang. Terus untuk pemupukan, nah ini nih, makanya kenapa saya bilang dari awal saya cenderung tidak pakai mulsa, atau seandainya kita pakai mulsa, nah itu di bagian di sini, ini kan tanaman lagi, ini kan tanaman lagi, lubang lagi di bagian sini, itu di lubang paman, lubang. Kenapa? Nanti ketika berat buah itu udah mencapai 3 kilo, di buah pilihan ini udah mencapai 3 kilo, pemupukan sudah bukan di sini lagi, pemupukannya di sini, karena akar udah sampai sini, akar serabut paling ujung itu udah ada di tengah-tengah. Nah, itu keefisiensinya ketika kita itu tanaman sebelahnya itu kita tinggal pupuk aja satu sini, sama dipupuk yang sebelahnya sini. Nah, di sini terus, di sini nanti untuk serak KCL-nya aja. Ketika lembab kita serak KCL-nya di sini. Nah, biasanya saya kalau nggak pakai mulsa enak banget, tinggal tak serak di sininya, di atasnya. Jadi dia akan turun juga nanti ke akarnya sini. Tapi untuk penyiraman bisa di sini karena dia luas. Nah, ketika nanti buah udah 3 kilo, saya serak KCL-nya di sini. Lalu serak di sini melingkar sama sini. Dah di bagian itu aja kita siram. Untuk kocoran di sini, untuk POC penyiraman juga di sini. Tapi untuk pupuk serak KCL kita di sini. Nanti interval jarak kurang lebih 3 minggu sebelum panen. Nah, disitulah kita untuk pupuk kocor itu kita tambah sama boron, sama kita kasih garam lagi, itu untuk pemanis. Disitulah kita akan dapat breaknya di situ. 3 minggu sebelum panen, jarak 1 minggu lagi kita kasih. Jadi terakhir kita pemberian garam sama boron itu 3 minggu sebelum panen sama 2 minggu sebelum panen. Udah selesai. Itu buah akan masak sempurna merahnya. Kemudian rasa manisnya nanti bisa dites sendiri. Sama manisnya gula teh, insya Allah lewat gula teh. Begitu ya teman-teman untuk penjabaran buah pilihan. Cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa lanjut di chat WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.